Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang MSDS NaOH, yaitu atau natrium hidroksida. Kami sekelompok terdiri dari beberapa anak. Yang pertama adalah Vida Fania Hadi, kemudian Ahmad Febriansa, Karerina Octavia Pramesta, Khairunisa Syafa'aina, dan Khairin Nasiha. Material Safety Datasheet. Apa itu MSDS? Jadi, MSDS atau Material Safety Datasheet adalah sebuah dokumen yang berisi informasi penting tentang produk bahan kimia atau barang berbahaya. MSDS berisi identitas bahan dan perusahaan, identifikasi bahaya bahan, komposisi bahan, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, tindakan penanggulangan kebakaran, tindakan tumpahan dan kebocoran, penyimpanan dan penanganan bahan, pengendalian dan perlindungan diri, sifat-sifat kimia dan fisika, reaktivitas dan stabilitas bahan, kemudian informasi toksikologi dan juga informasi ekologi, pembuangan limbah, informasi pengangkutan, informasi perundang-undangan, dan juga informasi lain yang dianggap perlu. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu identitas bahan dan perusahaan. Nomor pertama ini terdiri atas beberapa subjudul, yaitu yang pertama adalah identitas produk yang berisi nomor katalog, nama produk, dan nomor registrasi. Kemudian yang kedua yaitu terdapat saran penggunaan produk. Di sini tertulis penggunaan yang teridentifikasi yaitu sebagai reagen untuk analisis. Kemudian nomor 3 yaitu penyuplai MSDS. Jadi MSDS ini dibuat oleh sebuah perusahaan yang ada di Jerman. Kemudian nomor 4 dan terakhir yaitu nomor telepon darurat. Selanjutnya ke bagian yang kedua yaitu identifikasi bahaya. Di bagian kedua ini menjelaskan tentang klasifikasi bahan, kemudian elemen label dan bahaya lain. Di sini tertulis klasifikasi bahan atau campuran. Iritasi kulit kategori 2, iritasi mata kategori 2. Dan teks pernyataan H penuh yang disebutkan dalam bagian ini baca bagian 16. Jadi ada rujukan sendiri. Kemudian yang elemen label. Di situ juga ada label yang telah terdapat pada kemasan bahan, yaitu piktogram bahaya. Di sana dijelaskan bahwa dapat menyebabkan iritasi kulit dan juga iritasi mata yang serius seperti yang di poin pertama tadi. Kemudian bahaya lain, tidak ada bahaya yang diketahui. Selanjutnya bagian ketiga yaitu komposisi bahan. Terdiri dari bahan dan juga campuran. Di sini tidak dijelaskan bahan dan campurannya. Langsung saja kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nomor 4 ini berisi tentang penjelasan tindakan pertolongan pertama, kemudian gejala yang ditimbulkan dari bahan, dan juga indikasi pertolongan khusus. Ini penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama. Setelah bahan tersebut terhirup, di sini dijelaskan kita harus menghirup udara segar. Kemudian jika bahan ini terkena kontak kulit, penanganannya adalah tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi, kemudian bilas kulit dengan air mengalir. Selanjutnya silahkan dibaca sendiri. Kemudian yang kedua, kumpulan gejala atau efek terpenting baik akut maupun tertunda efeknya.
terdapat efek iritan. Itu saja. Kemudian yang nomor 3 adalah indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan. Di sini tidak tersedia informasi. Lanjut nomor 5 yaitu tindakan penanggulangan kebakaran yang berisi tentang media pemadam api, kemudian bahaya dari bahan yang terbakar, dan saran bagi pemadam. Di sini tertulis media pemadaman yang sesuai, yaitu gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Dan juga terdapat media pemadaman yang tidak sesuai. Untuk bahan atau campuran ini tidak ada batasan agen pemadaman yang diberikan. Kemudian yang nomor selanjutnya yaitu bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran. Di sini dijelaskan bahwa NaOH ini tidak mudah terbakar dan kemudian api ambien dapat melepaskan uap yang berbahaya. Kemudian yang nomor selanjutnya yaitu saran bagi petugas pemadam kebakaran tidak dijelaskan. Kita lanjut ke bagian 6 yaitu tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Bagian ini terdiri atas langkah pencegahan bagi diri sendiri, kemudian langkah pencegahan bagi lingkungan, metode pembersihan dan penangkalan, dan juga rujukan bila dianggap perlu. Di sini tertulis nasihat untuk personel non darurat yaitu hindari kontak dengan bahan, jangan menghirup uap aerosol, evakuasi dari daerah bahaya, yaitu amati prosedur darurat, dan kemudian hubungi ahli. Kemudian nomor selanjutnya itu langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan. Tidak ada tindakan pencegahan khusus diperlukan, jadi bahan ini tidak berbahaya bagi lingkungan. Kemudian metode dan bahan untuk penangkalan dan pembersihan. Di sini dijelaskan untuk mengamati kemungkinan pembatasan bahan. Lihat bagian 7 dan 10. Berarti merujuk ke bagian 7 dan 10. Kemudian serap dengan bahan penyerap cairan dan penetral. Misal Chemisorb, Ohamin, merek nomor berapa itu nama produk. Kemudian teruskan ke pembuangan, bersihkan area yang terkena. Kemudian rujukan ke bagian lainnya. Indikasi mengenai pengolahan limbah, lihat bagian 13. Lanjut ke bagian 7 yaitu penyimpanan dan penanganan bahan. Di bagian 7 ini berisi tentang peringatan untuk hati-hati dalam penanganan, kemudian tempat yang aman untuk menyimpan bahan, dan juga penggunaan akhir khusus. Dijelaskan yang pertama itu langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman. Taati label tindakan pencegahan. Kemudian tindakan higienis. Segera ganti pakaian yang terkontaminasi dengan bahan. Kemudian gunakan krim pelindung kulit. Cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Kemudian kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas. Syarat-syarat bagi area penyimpanan dan wadah, yaitu bukan terbuat dari aluminium, timah, atau seng. Kemudian kondisi penyimpanan yang baik dan benar, yaitu tertutup sangat rapat. Suhu penyimpanan yang direkomendasikan. Bisa melihat tabel pada botol bahan ini maksud saya, maaf. Kemudian penggunaan akhir khusus. Selain penggunaan yang disebutkan dalam bagian 1 dan 2, tidak ada penggunaan spesifik lain yang diantisipasi. Jadi langsung lanjut ke nomor selanjutnya yaitu bagian 8. Pengendalian pemajaman dan perlindungan diri yang berisi tentang parameter pengendalian dan pengendalian paparan. Di sini parameter pengendaliannya tertulis tidak mengandung bahan-bahan yang mempunyai nilai batas eksposur pekerjaan. Kemudian
Kemudian pengendalian paparan tertulis. Pengendalian teknik yang sesuai, langkah-langkah teknis dan operasi kerja yang sesuai harus diberikan prioritas dalam penggunaan alat pelindung diri. Lihat bagian 7.1, berarti merujuk ke bagian 7 nomor 1 tadi. Kemudian tindakan perlindungan individual, yaitu pakaian pelindung harus dipilih secara spesifik untuk tempat bekerja, tergantung konsentrasi dan jumlah bahan berbahaya yang ditangani. Daya tahan pakaian pelindung kimia harus dipastikan dari masing-masing supplier. Kemudian ada pakaian-pakaian yang harus digunakan saat menggunakan bahan ini. Itu antara lain sarung tangan dari karet nitril, kemudian ketebalan sarung tangan juga diukur, yaitu minimal 0,11 mm dan lain sebagainya. Silahkan dibaca. Lanjut ke bagian 9, yaitu sifat-sifat kimia dan fisika dari bahan tersebut. Di bagian ini berisi tentang informasi tentang sifat bahan secara fisik dan kimia, dan juga data lain yang dianggap perlu. Untuk bentuk dari NaOH ini tertulis cair, kemudian warnanya tidak berwarna, bau dan ambang baunya tidak ada, kemudian pH-nya kira-kira 13 pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian di titik lebur, laju penguapan, flamabilitas, tekanan uap, kerapatan uap relatif, dan juga kerapatan densitas relatif tidak tersedia informasi. Dan nomor selanjutnya yaitu data lain, suhu menyala tidak berlaku. Jadi bahan ini tidak mudah terbakar intinya. Kemudian lanjut ke nomor 10, yaitu reaktivitas dan stabilitas bahan, yang terdiri dari reaktivitas, kemudian reaksi pada kondisi khusus, kemudian kondisi yang harus dihindari oleh bahan, dan bahan yang harus dihindari, dan juga produk dari penguraian bahan. Di sini tertulis reaktivitas, lihat bagian 10.3. Kemudian stabilitas kimia, produk ini stabil secara kimiawi di bawah kondisi ruangan standar atau dalam suhu kamar. Kemudian 10.3, reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik atau khusus. Reaksi yang hebat dapat terjadi dengan logam ringan, dan amonia. Kemudian umumnya diketahui pasangan reaksi terhadap air. Reaksi eksotermik dengan asam. 10.4, kondisi yang harus dihindari, tidak terdapat informasi. Kemudian selanjutnya bahan yang harus dihindari, logam dan logam ringan. Juga melepaskan hidrogen jika bereaksi dengan logam. Jadi bahan ini dapat melepaskan hidrogen jika bereaksi dengan logam. Kemudian yang terakhir, produk berbahaya hasil penguraian tidak terdapat informasi. Kita lanjut ke bagian 11, yaitu informasi toksikologi, yang terdiri dari 2 poin, yaitu informasi tentang efek toksikologis dan juga informasi lebih lanjut. Untuk informasi tentang efek toksikologis, campuran yaitu toksisitas oral akut. Tanda-tandanya iritasi pada membran mukosa mulut, taring, oesophagus, dan saluran gastrointestinal. Dan juga toksisitas inhalasi akut. Tanda-tandanya kerusakan yang mungkin terjadi yaitu iritasi mukosa. Kemudian yang lain silahkan dibaca sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, sifat-sifat berbahaya lainnya tidak dapat dikecualikan. Tangani bahan sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Komponen sodium hidroksida atau NaOH,
iritasi kulit kelinci. Ini berisi tentang percobaan-percobaan yang telah dilakukan untuk mengetahui efek bahan ini. Kita lanjut ke bagian 12, yaitu informasi ekologi, yang berisi tentang toksisitas, kemudian persistensi dan penguraian oleh lingkungan, potensi bioakumulasi, mobilitas dalam tanah, hasil asesmen PBT dan PVB, dan juga efek merugikan lainnya. Untuk toksisitas tidak tersedia informasi, persistensi dan penguraian oleh lingkungan juga tidak tersedia informasi, kemudian potensi bioakumulasi, yaitu koefisien partisi, tidak berlaku, kemudian mobilitas dalam tanah juga tidak tersedia informasi. Kemudian hasil dari asesmen PBT dan VPVB, bahan-bahan dalam campuran tidak memenuhi kriteria untuk PBT atau VPVB sesuai dengan peraturan EC nomor 1907/2006 lampiran 13 atau penilaian PVT atau VPVB, maaf agak susah bacanya, tidak dilakukan. Kemudian efek merugikan lainnya dari bahan ini. Informasi ekologis tambahan, efek berbahaya akibat perubahan pH. Netralisasi dimungkinkan pada pengelolaan air limbah pabrik. Diharapkan tidak ada masalah ekologi jika produk ditangani dan digunakan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Ini ada percobaan lagi untuk mengetahui reaksi jika terkena bahan. Lanjut ke bagian 13, yaitu pembuangan limbah, yang berisi tentang tata cara penanganan limbah bahan ini secara baik dan benar. Di sini tertulis limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya, jangan dicampurkan dengan limbah lain, tangani wadah kotor seperti produknya sendiri. Kemudian kita disuruh melihat website www.petrologistik.com untuk mengetahui lebih jelas proses pengembalian bahan kimia dan wadah, atau hubungi kami. Maksudnya kami itu produsen produk ini di sana jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Kemudian bagian 14, yaitu informasi pengangkutan, yang berisi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan bahan. Di sini ada nomor PBB, nama pengapalan, kemudian kelas, kelompok pengemasan, dan lain-lain. Kemudian bagian 15. Bagian 15 berisi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk bahan, kemudian asesmen keselamatan kimia. Di sini tertulis regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut sesuai perundang-undangan nasional, yaitu kelas penyimpanannya 8B. Kemudian ada juga asesmen keselamatan kimia. Untuk produk ini, penilaian keselamatan kimia sesuai dengan peraturan EU REACH atau REACH nomor 1907/2006 tidak dilakukan. Kemudian terakhir atau informasi lain nomor 16. Maaf, ini ada sedikit salah ketik. Ini seharusnya nomor 16 bukan nomor 07 yang berisi informasi lain. Bagian ini berisi rujukan-rujukan dari poin sebelumnya, seperti itu tadi yang minha itu. Di sini tertulis teks pernyataan minha penuh mengacu pada bagian 2 dan 3. H290 dapat korosif terhadap logam, dan rujukan-rujukan yang lain. Baik, terima kasih terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat berguna bagi kalian semua yang telah menonton.
Akhir dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.